Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Dimanapun kita berada, mari kita persiapkan hati, persiapkan pikiran kita, segenap jiwa roh kita untuk Tuhan. Bertepatan dengan hari Pentakosta, mari kita lebih sungguh lagi untuk menyembah Dia, berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus mengurapi kita, mengurapi hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menuntun, menggandeng langkah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah pujian yang kami naikkan, biarlah firman yang akan kami dengarkan menguatkan hati kami di tengah-tengah masalah yang terjadi saat-saat ini. Tuhan, kami percaya di hari Pentakostamu ini Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Kami percaya Roh Kudus itu yang akan memimpin dan membimbing setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melakukan ibadah online kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama puji dan sembah Tuhan. Wow, oh, oh. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Wow, wow, yeah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Ku sembah Kau, ya Bapakku. Sama-sama kita sembah Tuhan.
Oh Yesusku, Kau baik, Kau baik. Segala pujian hormat Tuhan, ku serahkan padamu. Kau Allahku yang kudus. Haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu. Aku ada sampai saat ini hanya karena-Mu Bapa, hanya karena-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, percaya kepadamu. Kau Allahku yang hidup, Kau penyembuhku, Kau penolongku. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, kepadamu. Kau Allahku yang baik, Allahku yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yesus, thank you Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Engkau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dan ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Yesus Tuhan, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku
tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Engkaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Yesus, ku tahu Engkau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Engkau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu, Yesus, ku kan menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan atas apa yang sudah terjadi kepada dunia dan juga untuk Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu dan pemulihan yang daripadamu saja bisa terjadi untuk Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh harapan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami
Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, oh ada di bangsa ini, di Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Tuhan terjadi dan mengubahkan Indonesia Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seluruh bumi Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Alehim. Selamat sore jemaat GHP Kanaan yang terkasih dan saudaraku yang saya kasihi semuanya. Jumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 yang bertepatan dengan memperingati Hari Pentakosta. Saudara, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati untuk kita menerima firman kebenaran. Mari sekalian kita tunduk kepala untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tuhan, telah kami naikkan pujian penyembahan kami. Telah kami naikkan hormat kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Kiranya berkenan kepadamu menjadi dupa yang harum ya Bapa.
Berkati saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan urapan baru. Setiap pribadi jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah bersama keluarga masing-masing. Lawat pribadi demi pribadi. Jamah setiap hati. Jamah semua yang mendengar dan dapat dapat mengikuti siaran online ini. Berkati siapapun mereka. Berkati mereka semua dimanapun berada. Dan pakai hamba untuk menyampaikan firman kebenaran sesuai dengan isi hati-Mu. Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudaraku, pada hari ini adalah hari kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada gereja mula-mula 2000-an tahun yang lalu. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta ini. Hari pencurahan Roh Kudus yang terus berlaku, yang terus dikerjakan oleh Tuhan bagi gerejanya. Nah, saudara, pada ibadah kita sore hari ini, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu, yang berlanjut pada hari ini terkait dengan perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bagian yang kedua. Saudara, pada ibadah yang lalu, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, jikalau hidup di dalam roh, maka baiklah dalam perjalanan hidup ini juga dipimpin oleh roh. Dalam setiap langkah ini, hendaklah juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, pada ibadah yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hidup yang dapat menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Hidup yang senantiasa ada di dalam pimpinan Roh Kudus, kemana Dia mengarahkan kita, kita dapat mengikutinya, kita mentaatinya. Nah, pada saat sore hari ini, mari kita akan lanjutkan setelah kita memahami bagaimana hidup yang dipimpin Roh Kudus dan bagaimana setiap langkah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengetahui, kita pahami apa itu hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka saat ini mari kita merefleksi diri. Mari kita mengintrospeksi. Sudahkah setiap langkah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, ini tema yang saya angkat dalam bagian kedua di hari Pentakosta ini. Saya berikan tema, sudahkah setiap langkah kita atau sudahkah setiap langkah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Satu pertanyaan yang mendasar sore hari ini. Sudahkah setiap langkah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, mari kita akan membaca dalam surat Roma pasal ke-8. Roma pasal ke-8. Kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-5, Roma pasal 8 ayat yang ke-5 sampai 14. Nah, siapkan Alkitab saudara, alat tulis saudara, dan ikuti dengan baik. Mari sama-sama baca dan dengan suara yang terdengar. Baik, mari kita akan mulai. Ayat yang ke-5 dimulai dari Roma pasal yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku sekalian, sebagaimana tadi saya jelaskan, pada ibadah yang lalu kita sudah membahas bagaimana supaya perjalanan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu supaya kita bisa menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan mau. Dengan pimpinan Dia kita berjalan. Dalam pimpinan Dia kita mengikuti langkah-langkahnya. Di mana kita harus disiplin, kita harus taat dan rendah hati, serta dalam semuanya itu disertai dengan hati yang tulus ikhlas mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, setelah kita memahami bagaimana hidup dipimpin Roh, bagaimana langkah kehidupan yang dipimpin Roh, sebagaimana saya jelaskan minggu yang lalu sekali lagi saya katakan, maka kelanjutan pada saat ini, mari kita akan melihat sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Benarkah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara, di hari Pentakosta ini kita sangat rindu bagaimana Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kita. Saya sangat merindukan bagaimana karya Roh Kudus terus meliputi kita dan memimpin langkah-langkah kita menuju kepada segala kebenaran. Dan pada saat sore ini, mari kita akan melihat diri kita ini, mari kita lihat apakah sudah dipimpin Roh Kudus. Apakah kita masih memiliki kehidupan yang masih duniawi? Apakah kita masih memiliki hidup yang belum selaras dengan firman Tuhan? Belum selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan melihat apakah tandanya bagi orang-orang yang langkah hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Setidaknya ada 3 poin ditambah dengan beberapa penjelasan yang lain. Ya. Setidaknya ada 3 poin tanda-tanda atau tanda-tanda bagi orang yang hidupnya sudah dipimpin Roh Kudus. Mari kita akan lihat. Yang pertama, iman semakin kuat. Iman percayanya semakin kuat dan bertumbuh ke arah Kristus. Tidak terikat dengan duniawi. Untuk ini mari kita akan baca 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal kedua ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, jelas di sini dijelaskan
bahwa hidup yang menurut duniawi jelas tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup yang berdasarkan keinginan duniawi itu akan lenyap. Nah, saudara, tanda-tanda seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah imannya semakin kuat, bertumbuh ke arah Kristus, tidak terikat oleh dunia. Nah, keinginan duniawi itu seperti apa? Sudah bisa baca di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Keinginan daging sudah nyata, percabulan, kemudian kata-kata kotor, najis dan sebagainya. Ya, kemabuan. Nah, itu hendaknya kita hindari. Hendaknya kita bisa menyadari bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, bahwa ketika kita menjadi orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita semakin peka kepada suara Roh Kudus. Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal yang ke-10, bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Domba-dombanya mengenal akan suara gembalanya. Nah, demikian kalau kita sekalian ini dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka kita peka dengan suara Roh Kudus. Peka dengan firman Tuhan. Kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan semakin taat kepada semua perintah Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana Yakobus 1 ayat yang ke-22. Saudara, untuk peka kepada suara Roh Kudus, peka kepada firman Tuhan, peka kepada hikmat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, memang perlu belajar. Perlu kita belajar mendengarkan bagaimana suara Roh Kudus dalam hati kita. Bisa melalui firman Tuhan yang kita baca. Bisa melalui firman Tuhan yang kita dengar. Bisa melalui renungan firman Tuhan yang juga kita baca. Atau bahkan melalui situasi di sekitar kita. Roh Kudus bisa bicara melalui apa saja. Kalau itu mengarah kepada kebenaran, kalau itu mengarah kepada satu kehidupan yang semakin indah di hadapan Tuhan, maka mari taati. Mari kita ikuti. Sebagaimana bangsa Israel, dia peka kepada suara Roh Kudus. Tuhan berfirman melalui Musa, supaya mereka berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Nah, saudaraku, kemudian yang ketiga, tandanya seseorang yang langkahnya atau langkah hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda yang ketiga adalah semakin mengasihi Allah dan semakin hidup dalam takut akan Allah. Jadi semakin mengasihi Allah dan takut akan Allah. Nah, saudara, kata-kata ini semakin mengasihi. Itu mencerminkan satu kepribadian Allah yang menuntut kita supaya kita hidup mengasihi Dia. Supaya kita hidup menjadi pribadi yang saling mengasihi satu sama lain dan kemudian kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Nah, saudaraku, peningkatan kasih dari diri kita ini semakin bertumbuh, semakin meningkat sehingga menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan kasih kepada Allah yang semakin meningkat itu dapat diekspresikan melalui beberapa hal. Yang pertama, hati yang semakin mengasihi Tuhan itu dapat diekspresikan melalui yang pertama, kesetiaannya yang all out. Kesetiaannya yang sangat luar biasa tanpa pamrih. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mengiring Tuhan. Seperti apa yang Tuhan nyatakan melalui Alkitab. Para tokoh-tokoh yang Alkitab catat.
Sadra, Mesah, Abednego diancam oleh Raja Nebukadnezar, kalau tidak menyembah patung itu dia akan dibakar. Dia diancam, tapi dia tidak takut. Mereka tidak takut. Bahkan di dalam, kalau saudara bisa membaca di sana, di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 dan seterusnya. Kalau saudara mau baca ayat 1 sampai seterusnya. Bagaimana Sadra, Mesah, Abednego menjawab ketika ditantang oleh Nebukadnezar. Siapa yang akan dapat melepaskan kamu dari tanganku, katanya. Tetapi Sadra, Mesah, Abednego mengatakan, kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami tetap percaya kepada Allah kami. Saudara, begitu luar biasa, gigih kesetiaan Sadra, Mesah, Abednego terhadap Allah yang dipercayanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Kemudian juga Daniel ketika direkayasa, dijebak oleh teman-teman seprofesinya, sesama pejabat istana. Sehingga Raja Darius pun dia termakan oleh sanjungan orang-orang yang ada sekitarnya, yang justru menjebak Daniel. Ketika diumumkan barang siapa yang menyembah selain menyembah raja, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Di situ Daniel tidak peduli. Begitu dia mendengar berita itu, Alkitab mencatat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dia pun kembali ke rumahnya, dia kembali melakukan ibadahnya. Dia melakukan persekutuan dengan Tuhan sehari 3 kali menghadap Yerusalem. Dia tidak takut mati. Tapi saudara bisa tahu bagaimana endingnya dari kedua cerita ini, dari kedua kisah ini. Berbalik kepada sesuatu yang luar biasa, justru menjadi kesaksian yang hidup bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang setia. Juga bagaimana kesetiaan para rasul, kecuali Yudas Iskariot tentunya. Mereka mengalami satu tekanan, mereka mengalami satu ancaman, bahkan kematian mereka sangat tidak manusiawi. Dari antara 11 rasul itu, hanya Yohanes yang mati secara wajar. Itu pun dia pernah disiksa. Hidup-hidup dia dimasukkan kepada minyak yang mendidih. Tapi Tuhan izinkan tidak mati. Saudaraku, kesetiaan mereka all out. Mari kita pun juga setia. Kasih kita kepada Tuhan itu, mari kita wujudkan dengan kesetiaan kita. Kesetiaan di dalam melayani Dia, kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah kita hanya karena ancaman sesuatu yang duniawi saja kita mundur. Apalagi sekarang COVID-19 ini sudah semakin menyebar kemana-mana. Jangan sampai karena itu kita sekalian kendor kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari tetaplah setia sampai akhir. Tuhan berfirman, barang siapa yang setia sampai akhir, merekalah yang diselamatkan. Haleluya. Kemudian, kasih kepada Allah itu juga diekspresikan yang kedua, yaitu serius dalam ibadah. Serius dalam melayani Tuhan. Tidak sekedarnya atau tidak bermain-main, tidak jual mahal. Saudara, kalau di dalam kita melayani Tuhan dan beribadah, hanya sekedarnya bermain-main, maka di situ tidak ada upah. Apalagi yang jual mahal. Wah, aku gak iso lek kon ibadah, aku gak iso lek kon nglayani, aku sih repot dan sebagainya. Maaf saudara, saudara jangan mengatakan saudara mengasihi kepada Tuhan. Justru saudara sedang tidak menghormati Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian yang berikutnya, mengasihi Tuhan.
Hidup dalam takut akan Tuhan diekspresikan dengan juga mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Selalu ada satu kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan memuji Tuhan serta menyembah Tuhan adalah menjadi gaya hidupnya. Penyembahan kepada Allah menjadi gaya hidupnya. Saudara, seberapa kali sepanjang hari kita menyembah memuji Tuhan? Adakah saat ini kita berdoanya saat-saat kita mau makan, mau tidur, atau mau berangkat kerja? Tapi sudahkah saudara memberikan waktu khusus untuk membangun mezbah dalam keluargamu? Kalau sudah, puji Tuhan. Terus tingkatkan itu. Namun mari, jangan hanya sekedar rutinitas, tapi isi dengan sesuatu yang lebih pribadi dengan Tuhan. Mencari hadiratnya dengan sungguh-sungguh. Mencari hadiratnya dengan penuh kerinduan. Supaya saudara dilawat Tuhan. Sehingga apapun persoalanmu, saat saudara memuji menyembah Tuhan, ketika Tuhan menjamahmu, Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mencintai Tuhan diekspresikan dapat menjadi duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Ya, dapat ditunjukkan menjadi duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Artinya apa saudaraku sekalian? Sebagaimana 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ketiga. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita ini adalah surat yang terbuka. Kita ini adalah Injil yang kelima yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang bisa mengenal Kristus bukan karena kita bisa khotbah kepada mereka, membawa Alkitab kemana-mana. Kita berkhotbah di setiap orang, tidak. Tetapi kalau hidupmu tidak mencerminkan kehidupan Kristus, yang penuh belas kasihan, yang lemah lembut, maka jangan harap kesaksian tentang Kristus ada di dalam dirimu. Kalau ucapan kita masih suka menyakiti orang lain, kalau tindakan kita masih sering merugikan orang lain, saudaraku, mari jadilah duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya kita semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan, adalah jadi duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, hidup yang semakin mengasihi Tuhan itu diekspresikan juga melalui tetap menjaga kekudusan sehingga tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, inilah saudaraku sekalian. Hidup di akhir zaman ini mari kita tetap jaga kekudusan. Jaga kesucian, jaga kemurnian iman kita. Jangan terkontaminasi dengan kejahatan dunia, dengan dosa-dosa dunia. Suci dalam tindakan, suci dalam ucapan yang didahului oleh pikiran yang diurapi oleh Roh Kudus sehingga ucapan tindakan kita mengarah kepada kebenaran. Saudara, jadi inilah tanda-tanda orang-orang yang sudah dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Saya ulang saudaraku. Yang pertama, imannya makin kuat dan bertumbuh ke arah Kristus, tidak duniawi. Yang kedua, makin peka kepada suara Roh Kudus, dengar-dengaran akan perintahnya, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Yang ketiga, semakin mengasihi dan takut akan Tuhan yang diekspresikan melalui kesetiaan yang all out, kesetiaan yang luar biasa lah pokoknya. Ya. Kesetiaan yang tidak
ada bandingnya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kemudian yang berikutnya, kasih kepada Allah juga dapat diekspresikan dengan keseriusan kita dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Jangan pernah jual mahal kalau kita diminta melayani Tuhan. Kalau kita mau ibadah kepada Tuhan, kalau hidupmu ingin diberkati, jangan pernah jual mahal. Jangan pernah malas dalam ibadah. Saudara mengatakan cinta Tuhan, tetapi kalau saudara malas ibadah, kalau ketika saudara tidak dapat menunjukkan bagaimana saudara setia, saudara rajin, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai mengasihi Tuhan. Kemudian mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Memiliki hidup penyembahan yang baik. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan penyembahan menjadi gaya hidupnya. Kemudian yang keempat, menjadi duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Artinya hidup ini menjadi saksi bagi semua orang. Dan tidak menjadi batu sandungan. Jadi saksi yang hidup. Dan yang terakhir, tetap menjaga kesucian, menjaga kekudusan supaya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara, di hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus mengurapi kita. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kita dan melawat kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan firman ini menjadi rema bagi setiap kita. Menjadi berkat yang membawa kita semakin cinta Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Iman semakin bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa dan renungkan firman ini menjadi sesuatu yang indah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Saudara, renungkan firman ini. Mungkin dalam saya menyampaikannya terlalu sederhana. Mungkin ada saudara-saudara yang tidak bisa memahami. Tapi saya percaya Bapa Roh Kudus memberikan pemahaman kepada kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran pada sore hari ini. Firman yang telah diberikan kepada kami menjadi satu rema di hari Pentakosta ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah karena kami adalah anak-anak Allah. Mari Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah kami dapat menunjukkan, dapat menghasilkan satu pertumbuhan rohani yang luar biasa, yaitu pertumbuhan iman yang mengarah kepada Kristus. Satu kehidupan yang selalu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, peka kepada suara Roh-Mu, dan juga semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin Tuhan perkenankan di hadapan-Mu. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami tidak akan mengkhianati Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia dan makin setia apapun yang terjadi. Bapa Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah kami menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi tanamkanlah benih-benih firman ini dalam setiap kami. Kau berkati pribadi-pribadi yang saat ini mendengar, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Lawat kami Tuhan apapun pergumulan kami. Terima kasih Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bapa, doa kami juga Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan kuduskan mereka, pakai terus mereka untuk kemuliaan Tuhan. Sementara itu Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu pula. Gereja Allah baik jemaat Kanaan Genteng terus Engkau berkati. Dalam pertumbuhan iman mereka, untuk semakin setia kepada Tuhan. Semakin dipersatukan sebagai anggota tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain. 3 bulanan ini Bapa, kami tidak ibadah secara bersama-sama di gedung gereja. Tapi kami bersyukur oleh karena pemeliharaan-Mu.
kami sekalian mendapatkan lawatan Tuhan. Mari Bapa, juga saat ini kami berdoa untuk Indonesia di dalam COVID-19 ini. Tuhan tolong segera Engkau bebaskan negara kami dari wabah ini Bapa. Kalau sudah akan dimulainya satu tatanan kehidupan normal yang baru. Tuhan tolong biarlah tetap terjaga oleh anugerah-Mu sehingga COVID-19 dapat benar-benar segera berakhir. Dan khusus untuk Banyuwangi Tuhan tolong Engkau berikan perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, bagi warga Banyuwangi khususnya. Bagi mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran menteri. Sampai dengan gubernur, bupati, wali kota, para camat, kepala desa, kepala kelurahan, sampai RW, RT Tuhan berkati mereka. Tuhan, begitu juga para dokter dan para perawat yang sedang merawat para pasien di rumah-rumah sakit di Indonesia ini. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka. Segenap pasien Tuhan sembuhkan. Engkau hentikan kiranya kasus kematian dari setiap pasien. Dan Engkau tingkatkan kesembuhan. Sehingga berapapun mereka yang terpapar COVID-19 ini. Mereka sembuh oleh karena anugerah Allah. Bapa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Demikian ucapan syukur kami. Demikian Bapak ibadah kami pada sore hari ini. Sekali lagi kami mohon kiranya pengurapan Roh Kudus atas kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Sertai seluruh jemaat akan melakukan kegiatan kami kemanapun. Kegiatan hari ini dan sepanjang hari esok. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Bapa terima kasih. Mari saudaraku sekalian kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Yesus Kristus Putra yang tunggal juru selamat kita. Dan persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terus menyertai perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awal bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Ketika keluar rumah tetap pakai masker. Dan jaga jarak ketika kita ada di keramaian. Selamat sore, shalom. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.